Hai guys, kita ketemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Today we are going to study about the characteristics of sociology as a science. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. So for the first characteristic atau ciri yang pertama adalah empiris or empirical. What it meant by empirical. Sociology is focused on phenomenon which is observable by using five senses, so it must based on rational consideration and it is not based on an assumption or ideology. Maksudnya, yang dimaksud dengan empiris adalah bahwa sosiologi fokus pada fenomena yang dapat diobservasi menggunakan panca indera. Ya, ada 5 panca indera dalam diri manusia. Jadi ini harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, yang masuk akal, dan tidak didasarkan pada sebuah asumsi atau keyakinan seseorang atau yang disebut dengan ideologi. Jadi yang dimaksud dengan empiris sekali lagi adalah fenomena yang dapat diobservasi dengan menggunakan panca indera, harus logis, masuk akal, dan tidak didasarkan pada asumsi, ramalan, dan sebagainya. Okay, next for the second characteristic is theoretical atau teoritis. Sociology develops theories by using an abstraction to explain the social phenomenon. A theory is an explanation for why a phenomenon occurs, cause and effect. Maksudnya, sosiologi mengembangkan teorinya dengan menggunakan abstraksi untuk menjelaskan fenomena sosial. Ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan abstraksi. Nah, teori yang dibuat sosiologi ini berarti menjadi penjelasan mengapa sebuah fenomena sosial itu terjadi. Nah, di sini dalam ciri teoritis ini berarti menjelaskan hubungan sebab akibat. Ya, yang teoritis berarti di sini bahwa teologi membuat sebuah abstraksi ya untuk menjelaskan sebab akibat dari sebuah fenomena sosial. Next, for the third, the characteristic is cumulative. Sociology keep on growing based on the finding of previous researches. The new theories may support and modify the first researchers. Artinya, yang dimaksud dengan kumulatif adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentu saja berkembang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi dalam perkembangannya sosiologi mengembangkan dari teori yang sudah ada sebelumnya yang dilakukan oleh para pendahulu, ahli-ahli sosial. Nah, jadi teori yang dibuat yang baru misalnya itu sifatnya bisa mendukung atau memodifikasi dari teori-teori sebelumnya. Jadi sosiologi tidak menciptakan teori yang baru, tetapi dikembangkan berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya. Okay. For next characteristic is ethical and ideological neutrality.
Berarti di sini sosiologi memiliki ciri yang keempat, yaitu non-etis. Non-etis maksudnya, sociology doesn't give morality judgments. Sociologists in doing research work should objective and unbiased. Jadi maksudnya bahwa sosiologi tidak memberikan penilaian atau pertimbangan moral, yaitu tentang yang baik, buruk, benar atau salah. Maksudnya seorang ahli sosiologi yang sedang melakukan sebuah penelitian harus bekerja secara objektif dan tidak dipengaruhi atau tidak dibiaskan atau tidak dikaburkan dengan pendapat pribadi, keyakinan pribadi, ideologi pribadi dan sebagainya. Jadi objektif maksudnya harus netral, objektif, tidak mengikutsertakan emosi-emosi, perasaan pribadi, supaya dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan karena pendapat sendiri atau pendapat pribadi. Oke guys, demikian untuk penjelasan berkaitan dengan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Diulangi lagi, yang pertama adalah empiris, kemudian yang kedua adalah teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat adalah non-etis. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.